Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Ridho Hasanah. Nah, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari Ridho Hasanah, serta nyalakan loncengnya teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat-lihat lagi lokasi tanam cabai dari lahan basah yang beberapa waktu lalu sempat kita bahas teman-teman. Nah, kali ini kita kembali lagi ke lahan ini dan kondisinya pada saat ini sudah terpasang mulsa teman-teman. Mulsa sebagai media tempat ditanamnya bibit cabai teman-teman, dan sudah dilobangi teman-teman, seperti teman-teman bisa lihat. Sebagian juga sudah mulai ditanam cabainya. Ini menggunakan sistem zigzag teman-teman. Zigzag ini dimana satu ditanam 1 kosong, satu ditanam 1 kosong. Nah, saat ini kita sedang bersama Bapak Nanang, ini pemilik lahan tanaman cabai di lahan basah teman-teman. Beliau baru pertama kali mencoba media penanaman seperti ini, dan saat ini juga sudah dilakukan pemindahan bibit dari tempat pembibitan ke lokasi lahan teman-teman. Di sini seperti teman-teman bisa lihat terdapat 1:1, satu ditanam 1 kosong, satu ditanam 1 kosong. Tujuannya adalah dimana nantinya tempat yang kosong tersebut akan digunakan untuk pengecoran teman-teman, pengecoran pupuk. Jadi tidak langsung berada di batang cabai tersebut, di lubang batang cabai tersebut, namun dilakukan di lubang sebelahnya. Otomatis akarnya nanti dapat memakan nutrisi yang ada di dalam mulsa tersebut teman-teman. Nah, saat ini juga Bapak Nanang sedang melakukan penutupan lubang yang baru saja ditanam. Ini menggunakan campuran pupuk kandang dengan tanah yang dicairkan menggunakan air teman-teman. Tujuannya adalah agar tidak goyang dari batang cabai tersebut, serta tidak layu saat terkena sinar matahari, karena memang posisi cabai ketika dipindah ini sangat rentan teman-teman. Jadi maksud dari penutupan lubang ini pun digunakan pupuk kandang, tujuannya agar nanti nutrisi dari pupuk kandang itu sendiri dapat membantu proses perkembangan cabai tersebut. Nah, seperti teman-teman lihat saat ini memang kondisinya sedang sedikit becek teman-teman. Hal ini memang dikarenakan pada malam hari tadi dilanda hujan yang dengan intensitas yang lumayan lebat teman-teman, sehingga memang lokasi saat ini sedikit becek. Nah, seperti ini dia teman-teman, ditutup lubangnya menggunakan cairan dari pupuk kandang dan juga tanah untuk menutup agar dia kondisi cabai tersebut tetap terjaga kesegarannya, sehingga memang proses nantinya untuk tumbuh itu lebih cepat teman-teman, dibanding dengan yang tidak ditutup. Ini terkena sinar matahari bisa layu dulu dia teman-teman, layu, redup, kemudian nanti mungkin bisa kembali lagi. Hanya saja proses ini tidak wajib bagi semua tanaman cabai teman-teman, tapi mungkin bagi yang ingin memakai sistem seperti ini lebih bagus. Hanya saja mungkin proses kerjanya lebih banyak dibanding tidak memakai teman-teman. Nah, ini dia proses tempat pembibitannya teman-teman, yang beberapa waktu lalu juga pernah kita bahas, kita angkat videonya. Karena masih tersedia sekitar 3.000 batang lebih kurang teman-teman, karena memang untuk totalnya sendiri hampir 5.000, 4.000 lebih teman-teman, hampir 5.000, dimana masih tersedia sekitar 3.000-an batang teman-teman yang belum dipindah. Memang di lokasi ini kalau kita lihat belum semuanya dipindah teman-teman, hanya baru beberapa bagian saja yang dilakukan pemindahan, karena memang Bapak Nanang dalam hal ini bekerja sendirian, jadi prosesnya sedikit lama dan diangsur-angsur teman-teman.
Sekedar informasi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa sih fungsi dari penggunaan mulsa ini teman-teman. Jadi kita jelaskan sedikit. Penggunaan mulsa sebenarnya bertujuan untuk agar pupuk yang di dalam ini tidak menguap teman-teman, sehingga ketika tanah tersebut diberikan pupuk atau diserahkan pupuk di awal itu tersebut ditutup mulsa, maka dia akan menguap di dalam mulsa teman-teman, sehingga memang tidak zat-zat dalam pupuk tersebut tidak menguap ke udara, sehingga pada saat dilakukan proses penanaman cabai tersebut dia langsung mendapatkan nutrisi dari pupuk yang diberikan teman-teman yang ada di dalam mulsa. Itu lebih cepat proses pemakanan nutrisi daripada tidak menggunakan mulsa. Hanya saja bagi petani cabai mungkin tidak semuanya menggunakan mulsa teman-teman. Hal ini bukan merupakan suatu kewajiban. Banyak juga kita lihat yang tidak menggunakan mulsa, hasilnya juga bagus dan lumayan banyak panennya teman-teman. Itu tidak masalah. Tapi kebanyakan memang petani cabai di daerah ini, Transat Nagari Indrapura Utara ini rata-rata mungkin 90% menggunakan media mulsa dalam penanaman cabai teman-teman. Bukan hanya cabai yang menggunakan mulsa, tetapi juga tanaman lain seperti semangka. Semangka juga dilakukan menggunakan media mulsa. Insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin ke depannya atau beberapa hari ke depan mungkin kita akan coba mengulas tentang semangka yang ditanam menggunakan media mulsa di lahan teman-teman. Untuk video yang sebelumnya pernah kita bahas tentang semangka yang berada di polybag, itu berbeda dengan semangka yang di lahan teman-teman. Ke depan kita akan membahas tentang semangka yang berada di lahan. Nah, setelah proses ini Bapak Nanang mungkin nanti ke depannya akan memindahkan semua bibit-bibit ini ke lahan. Apabila sudah selesai dipindah, mungkin kita tinggal menunggu nantinya cabai tersebut tumbuh dengan baik teman-teman. Dengan mulai lihat pertumbuhannya dalam beberapa hari ke depan, perubahannya itu sudah terlihat. Dan proses selanjutnya mungkin nanti apabila sudah sedikit tinggi itu dilakukan pemancangan teman-teman. Pemancangan tujuannya agar mungkin tidak patah saat terkena badai, karena memang tanaman cabai apabila sudah terkena badai dan goyang patah itu fatal teman-teman. Seperti video sebelumnya pernah kita bahas dampak dari tanaman cabai apabila terkena badai teman-teman. Nah, seperti ini proses pemasangan mulsa ini menggunakan kulit bambu teman-teman, bambu bagian yang tipisnya ini untuk pemasakan teman, untuk dipasak ke dalam tanah sehingga memang posisinya kuat teman-teman. Jadi seperti itu pemasangan mulsa. Untuk lokasi lahan sendiri ini muat sekitar 3.000-an teman-teman, cukup untuk 3.000-an batang penanaman cabai. Nah, untuk diketahui juga informasi pada saat ini harga cabai di pasaran itu berkisar antara 25 sampai 30.000 teman-teman. Ini cukup murah apabila dirasakan oleh petani, karena memang untuk modal menanam cabai ini bukan sedikit teman-teman, memerlukan modal puluhan juta. Jadi apabila harga cabai berkisar antara 30.000 ke bawah, ini sangat tidak disukai oleh para petani. Tapi kita doakan mudah-mudahan nanti dalam masa panen Bapak Nanang ini mendapatkan harga yang lumayan tinggi teman-teman, sehingga memang proses dan hasilnya pun dapat tercapai sesuai dengan harapan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, menyaksikan dan mempelajari bagaimana teknik-teknik dalam penanaman cabai di lahan teman-teman. Terus saksikan channel dari Ridho Hasanah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update selalu dari Ridho Hasanah, mendapatkan video-video bermanfaat tentang buah, tanaman, tumbuhan, hewan, herbal dan lain sebagainya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terus saksikan. Salam Ridho Hasanah channel.
Pelepah pisang. potong pisang. Ya, godong pisang. Iya.